Legendanya mengatakan sang pemilik rumah adalah orang yang kaya raya namun kekayaan yang mereka raih tidak melalui cara yang semestinya keluarga ini dan membuat perjanjian dengan makhluk astral untuk memberikan tumbal setiap malam Jumat agar diberi kekayaan materi yang berlimpah. Setiap kota di Indonesia pasti memiliki ceritanya sendiri, baik cerita indahnya sebuah kota hingga membuat merinding. Siapa saja yang mendengar kisahnya kota pahlawan di Surabaya, salah satunya kota terbesar kedua di Jepang yang sangat mengerikan. Cerita-cerita rakyat tempat-tempat dan pengalaman penduduk setempat yang membuat bulu kuduk merinding, salah satunya adalah kisah misteri rumah gitulah penduduk setempat menyebutnya rumah tak berpenghuni yang keangkeran yang sudah melegenda sejak tahun 80-an. Inilah jejak mata pena. Dari misteri Rumah Darmo. Jejak mistis Rumah Darmo terkenal dengan cerita tentang pesugihan yang dilakukan oleh pemiliknya, ditambah lagi dengan cerita tempat yang sering merasakan hal-hal ganjil hingga merasakan kehadiran makhluk tak kasat mata tak kalah lewat di depan rumah ini. Sang pemilik rumah adalah orang yang kaya raya namun kekayaan yang mereka raih tidak melalui cara yang semestinya. Keluarga ini melakukan pesugihan dan membuat perjanjian dengan makhluk astral untuk memberikan tumbal setiap malam Jumat agar diberi kekayaan materi yang berlimpah, dan tumbal yang diberikan harus manusia dan tidak boleh digantikan dengan apapun. Suatu ketika keluarga tersebut berhenti memberikan tumbal nyawa manusia dan menggantikannya dengan seekor. Tentu saja keputusan ini berdampak celaka bagi keluarga ini yang telah membuat perjanjian dengan makhluk astral tersebut, hingga pada suatu hari saat keluarga ini menggunakan kapal laut, keluarga ini mengalami kecelakaan yang membuat kapal ini tenggelam secara misterius. Bahkan legenda mengatakan bahwa sampai saat ini kapal ditemukan. Berawal dari kejadian tersebut telah mulai bermunculan cerita-cerita mistis, mulai dari proses meninggalnya pemilik rumah hingga dugaan penduduk bila tewas semua keluarga karena balasan atas perjanjian pesugihan mereka. Konon cerita penduduk setempat sepeninggal pemiliknya rumah ini pernah dihuni oleh babysitter dan pembantu rumah tangga keluarga tersebut. Mereka yang ditinggal saat keluarga tersebut pergi dengan kapal laut, namun mereka pun tewas tanpa diketahui bagaimana dan siapa yang telah membunuh mereka. Selain itu, menurut warga setempat, ahli waris rumah ini juga pernah menyewakan rumah tersebut kepada orang lain. Rumah ini disewa oleh satu keluarga, namun suatu hari dikabarkan bahwa rumah ini didatangi sekelompok penjahat lalu merampok seisi rumahnya. Seluruh anggota keluarga yang menyewa rumah ini pun dibunuh dengan sadis hingga tewas di rumah ini. Makin percaya bila rumah ini telah dikutuk, dan warga setempat pun meyakini bila kutukan yang masih mendiami rumah ini hingga sekarang. Setelah kejadian tersebut rumah ini ditelantarkan hingga kosong tak berpenghuni. Kemudian rumah ini terbakar di tahun 1997 hingga sekarang. Penyebab dari kebakaran yang tidak pernah diketahui dan terungkap. Sebanyak itulah kejadian demi kejadian mulai bermunculan penduduk setempat mulai merasakan hal-hal aneh di luar nalar yang diutarakan oleh seorang loper koran yang sering mengantarkan di sekitar rumah tersebut. Sedang berkeliling, loper koran ini mengaku pernah melihat sosok wanita berpakaian putih berjalan menunduk. Selain itu pun warga setempat mengaku sering mendengarkan dari rumah ini di kala malam menjelang. Kini Rumah Darmo berdiri pas situs angker yang kian mencekam dikelilingi tumbuhan liar dan coretan-coretan.